caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Kali ini saya akan berbagi cara bongkar pasang CPU dan ganti motherboard yang rusak. Sebelum kita membuka komponen di dalam CPU tersebut seperti motherboard dan sebagainya, kita groundingkan dulu tangan kita ke casing kurang lebih selama 5 detik agar tidak ada listrik statis. Langkah selanjutnya kita lepaskan dahulu kabel-kabel yang terpasang pada setiap komponen di dalam CPU, antara lain kabel SATA seperti ini. Ini merupakan jenis kabel data hasil pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu versi IDE. Lalu ini adalah kabel catu daya utama dari power supply. Berikutnya kita cabut kabel catu daya prosesor. Lalu kabel catu daya hard disk dan DVD-ROM. Lalu kabel aksesoris casing seperti front USB dan front audio seperti ini. Selanjutnya kita cabut kabel jumper casing seperti power switch, power LED mains seperti ini, reset switch, power LED plus, dan harddisk LED. Langkah selanjutnya kita lepaskan komponen-komponen yang terpasang pada motherboard seperti kartu grafis atau VGA card, di mana komponen ini merupakan komponen tambahan. Jadi tidak setiap CPU komputer memilikinya. Selanjutnya kita lepaskan memori RAM. Dan yang harus diperhatikan pada saat kita memegang RAM, usahakan jangan sampai menyentuh bagian IC-nya. Usahakan pegangnya itu di pinggirnya seperti ini atau seperti ini. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan pada bagian IC akibat pengaruh keringat atau panas tubuh kita. Kemudian kita lepaskan motherboardnya dengan membuka baut-baut pengikat motherboard pada casing. Nah, biasanya terdapat 4-6 baut pengikat. Tapi dalam kasus ini terdapat 4 buah baut pengikat. Nah, teknik melepas motherboardnya ini caranya sedikit digeser ke depan, kemudian angkat ke atas. Langkah selanjutnya kita melepas heatsink prosesor. Pertama-tama kita lepas dulu soket heatsink fan-nya.
Kemudian kita lepas lock heatsink terhadap motherboard dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Kemudian kita tarik ke atas heatsinknya sehingga terlepas. Langkah selanjutnya kita melepas prosesor dengan cara melepas lock rumah prosesor tersebut seperti yang tampak pada video ini. Berikut adalah motherboard yang rusak dan penggantinya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perakitan kembali. Langkah pertama, kita pasang dahulu prosesornya ke dalam rumah prosesor. Yang harus diperhatikan dalam memasang prosesor adalah posisi lock prosesor harus sejajar dengan yang ada di rumah prosesor. Pastikan lock rumah prosesor terpasang dengan benar. Langkah berikutnya, kita pasang kembali heatsink prosesornya dengan memasang lock pada motherboard terlebih dahulu. Kemudian kita tekan bagian bawahnya sehingga benar-benar masuk ke lubang lock pada motherboard. Lalu kita tekan bagian atasnya untuk menguncinya. Pastikan sampai berbunyi klik dan heatsink prosesor terpasang dengan kuat sehingga tidak goyah. Kemudian kita pasang kembali soket kipas heatsink. Selanjutnya kita pasang kembali memori RAM-nya. Pastikan pada saat memasang slot memorinya tidak terbalik, dan pastikan terpasang dengan kencang. Selanjutnya kita pasang kembali motherboard tersebut ke dalam casing. Pastikan lubang-lubang aksesoris motherboard terpasang dengan benar pada back panel. Kemudian kita pasang kembali baut-baut pengikat pada motherboard. Setelah baut terpasang dengan kencang, lalu kita pasang kembali kartu grafis atau VGA card-nya. Pastikan terpasang pada slotnya dengan benar dan posisi locknya sudah mengunci.
Baru kita ikat kartu grafis dengan baut pada casing. Setelah itu kita mulai pemasangan kembali kabel-kabelnya. Pertama, kita pasang dahulu kabel SATA ke DPD room. Kemudian kabel SATA ke harddisk. Lalu kita pasang kabel catu daya utama. Selanjutnya kabel catu daya prosesor. Terus kabel catu daya ke harddisk. Dan kabel catu daya ke DPD room. Pastikan semuanya terpasang dengan kencang. Langkah terakhir, kita pasang kembali kabel-kabel jumper casing, antara lain kabel power switch, reset switch, power LED, dan harddisk LED. Yang harus diperhatikan, posisinya harus sesuai dengan tanda positif di motherboard dan di kabelnya. Tanda positif di kabel ditandai dengan tanda panah pada soket kabelnya. Jadi yang harus diingat, tanda positif kabel harus sejajar dengan tanda positif di motherboard. Setelah itu kita pasang kabel front audio, dan front USB. Pastikan juga tidak terbalik sesuai dengan tanda positifnya di motherboard. Selesai, kita pasang kembali tutup casing CPU-nya dan CPU siap dites untuk dihidupkan kembali.